Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak, Pak, Ya, by the way, ini kan kemarin yang daftar 22 orang ya untuk mengikuti kelas ini. Kok baru 11 ini, baru separuhnya. Yang separuh kemana ini? Mungkin masih tidur, Pak. Soalnya jamnya agak rawan, Pak, kalau jam Oh segini. iya, betul. Ini pagi banget ya. Ya wes, enggak apa-apa, nanti yang lain nyusul ya. Baik, eh, pada kesempatan yang baik ini, oke, saya akan sharing mengenai Introduction to Piping and Pipeline Engineering ya. Mungkin ini bidangnya akan sedikit membahas mengenai ekstraksi, bahkan tidak membahas sama sekali ya. Tapi akan lebih dominan ke metalurgi fisik ya. Mungkin dari yang mengikuti Zoom ini ya, dari 10 orang, sorry, 11 orang yang mau ke metalurgi fisik ada berapa orang sih? Terutama angkatan 20 nih. Ya, 20, 21 nih. Pada mau TA ke metalurgi fisik berapa orang? Yo, siapa yang mau ke metalurgi fisik? Halo, masih pada bingung kah? Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? terdengar Terdengar, Pak. Pak. Iya. Baik, tadi pertanyaan saya ulang lagi ya. Dari sekian banyak nih yang ikut Zoom ini, berapa orang yang pengen ke metalurgi fisik untuk TA-nya? Ya, coba kita absen satu-satu nih dari partisipan. Yang angkatan 20. Siapa nih yang angkatan 20 nih? Dava. Dava mau TA kemana nih? Ekstraksi atau metalurgi fisik? Halo, Dava? Oke, sepertinya sedang sibuk ya. Oke, boleh kita mulai kuliahnya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, oke. Baik, kita mulai kuliahnya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Introduction to Piping and Pipeline Engineering. Ya, apa sih yang kalian bayangkan gitu kalau misalkan mendengar kata piping atau pipeline gitu dalam benak kalian? Apa yang kebayang di benak kalian? Kira-kira piping itu barang apa sih gitu? Atau pipeline itu barang apa sih gitu? Ini sebenarnya salah satu pekerjaan yang prestis ya, karena di dunia industri juga salah satu dengan gaji yang tinggi gitu kalau expert di bidang ini. Ada beberapa teman saya yang jadi konsultan ya di Pertamina Hulu Rokan ya, itu backgroundnya juga dari metalurgi ya, dari Unjani. Mungkin teman-teman ada yang kenal ya dengan orang-orang Unjani. Ya, orang-orang Unjani itu hebat-hebat ya mereka ya. Ketika mereka lulus, mereka sudah dibekali dengan sertifikat ya, sehingga ketika bekerja gaji mereka sudah tinggi. Itu yang sering kali saya tekankan di kelas. Ya, makanya ketika kalian sudah lulus nanti jangan cuma berpegang ke ijazah, tapi tambahkan skill-skill abad 21 ya, yang kira-kira dibutuhkan di industri. Skill seperti kalau orang metalurgi itu ya skill welding gitu ya. Kemudian data analisis gitu ya. Itu sangat diperlukan di abad 21. Collaboration ya, critical thinking.
dalam memecahkan masalah. Itu sangat diperlukan. Baik, saya akan bertanya secara random nih. Coba angkatan 20 ya. Zahna coba. Apa yang kamu bayangkan? Misalkan saya bertanya, apa sih yang kamu bayangkan ketika mendengar kata pipeline ya, atau piping gitu. Ini sudah saya gambarkan nih beberapa ya. Di situ ada pipeline yang sangat panjang mentransportasikan hidrokarbon ya, ada minyak dan gas. Kira-kira yang kamu bayangkan apa, Zahna? Sistem transportasinya mungkin. Iya, betul. Ya, jadi gas pipeline, hidrokarbon pipeline itu merupakan salah satu jenis transportasi ya. Transportasi untuk memindahkan zat cair ya. Kalau untuk pipa itu, kalau zat padat tidak bisa ya. Kecuali zat padatnya sudah kita campur dengan cairan ya sehingga bisa dialirkan. Contohnya apa kalau zat padat itu? Misalkan kita ingin memindahkan lumpur ya. Misalkan di pertambangan itu, kita bisa memindahkan lumpur dari tempat proses penambangan ke tempat lain. Itu bisa biasanya juga menggunakan pipeline ya. Baik, kita akan menuju ya outline daripada materi ini ya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai pipeline itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian aplikasi daripada pipeline, kemudian komponen daripada pipeline, resiko dan kegagalan di pipeline itu seperti apa ya, dan juga code and regulation ya yang ada pada pipeline ya. Oke. Nah, ini kira-kira ya overview-nya ya. Jadi pipeline itu banyak digunakan di banyak industri ya. Ada industri minyak dan gas ya. Itu di situ terlihat bahwasanya ya crude oil yang awalnya dari field atau dari lapangan minyak ya, kemudian di lifting ke atas permukaan, kemudian dari lapangan tadi dikumpulkan pada stasiun pengumpul dengan menggunakan pipeline ya, jaringan pipa. Nah, kemudian dari jaringan pipa tersebut kemudian disalurkan lagi ya menuju ke refinery. Nah, kalau refinery itu biasanya kalau di Indonesia kebanyakan yang punya itu Pertamina. Nah, contohnya salah satu teman kalian kemarin ada yang KP di Pertamina ya, Avan, Sekar, dan juga Yulia angkatan 20 itu KP di PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap ya. Refinery itu adalah sebuah plant yang berfungsi untuk mengubah dari crude oil menjadi turunan-turunan produk minyak ya. Seperti kalau di Pertamina itu namanya Pertalite ya, kemudian Pertamax dan sebagainya. Itu produk-produk seperti itu tuh dihasilkan di refinery. Ya, kemudian hasil sampingannya ya chemical dan sebagainya dan residunya biasanya digunakan oleh manufakturer ya untuk membuat plastik ya, untuk membuat aspal dan sebagainya. Nah, ini dari satu pabrik ke pabrik yang lain itu disalurkan menggunakan pipeline. Kenapa menggunakan pipeline kira-kira? Kenapa nggak menggunakan truk aja atau menggunakan kereta api? Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa mencoba menjawab? Ya, coba saya tunjuk random deh. Muhammad Wildan Surya Prayoga. Coba Mas, Mas Wildan. Kira-kira Eh, kenapa sih kita menggunakan pipeline gitu, Mas? Kenapa nggak pakai truk? Kenapa nggak pakai kereta gitu? Mungkin kenapa pakai pipa itu karena biar transportnya itu bisa secara kontinu kan. Kalau misalkan pakai truk itu tidak kontinu kan. Jadi dari segi kapasitas juga jauh lebih tinggi pakai pipa sih kalau gitu. Betul. Betul sekali, Mas Wildan. Tepat sekali ya. Salah satu manfaatnya adalah karena pabrik itu kebanyakan ya, itu prosesnya adalah kontinu. Sehingga untuk menjaga kontinuitas daripada proses di pabrik tadi, kita memerlukan pipeline ya atau jaringan pipa. Nah, alasan kedua sebenarnya adalah dari segi cost ya. Bagaimana yang sudah saya terangkan di mata kuliah lain ya di ekonomi teknik, bahwasanya industri itu akan selalu mencari cara untuk
meminimalisir cost atau biaya produksi ya. Sehingga mereka akan membandingkan beberapa sistem transportasi. Mana sih yang paling murah? Ternyata dari opsi-opsi yang tadi sudah kita sebutkan, truk, kemudian pipa, kereta api itu yang paling murah adalah pipeline. Hanya saja pipeline ini ketika proses pembangunan ya atau investasinya itu sangat mahal. Nah, contoh saja ya, yang ada di dekat rumah saya ini dari Semarang Timur ya di Pangaponan sampai dengan Boyolali. Itu membutuhkan kira-kira investasinya 1 triliun rupiah ya. Dari Semarang ke Boyolali kira-kira ya 60 kiloan itu membutuhkan 1 triliun rupiah. Kemudian dari Cirebon ke Semarang. Cirebon ke Semarang untuk tahap pertama kemarin 1,2 triliun. Nah, itu sebagai gambaran saja ya. Bahwasanya investasi pipa itu sangat mahal. Walaupun sangat mahal, akan tetapi ketika kita analisis secara biaya ya, secara cash flow itu masih masuk ya. Karena umur daripada jaringan pipa itu sangat lama, yaitu kira-kira sekitar 20 sampai 25 tahun. Nah, setelah 25 tahun, maka kita decommissioning ya atau kita ambil pipanya, kemudian kita baru bangun lagi. Baik. Tadi kita sudah membahas pipa itu mentransportasikan ya zat cair dari satu plan ke plan yang lain. Nah, itulah introduction kita mengenai pipeline. Oke, kenapa pipeline? Ya, ternyata dari grafik ini ya, ini ternyata pipeline itu merupakan salah satu transportasi yang dominan ya digunakan untuk menyalurkan zat cair. Di situ 68%. Ini sebenarnya adalah data statistik dari Amerika ya, bukan di Indonesia. Karena kalau teknologi perpipaan itu yang paling maju itu ada di negara-negara barat ya. Karena pipeline itu di negara barat eh, memiliki banyak kondisi operasi. Kalau di Indonesia mungkin kondisi operasinya cuman musim hujan dan musim kemarau gitu ya. Paling kalau misalkan ada beban tambahan, ada beban angin dan juga beban gempa. Berbeda dengan luar negeri, ada beban salju, kemudian kondisi yang sangat dingin atau kriogenik. Nah, itu yang perlu di apa namanya diselidiki lebih dalam. Oleh karena itu teknologi perpipaan kita di Indonesia ini ya setiap engineer di Indonesia rata-rata itu mengacu pada Amerika. Sehingga kita ketika nanti bekerja ya mendesain pipeline maka acuan kita itulah standar-standar dari Amerika. Contohnya apa? American Society of Mechanical Engineer. Ya, misalnya kita pengen mendesain pipa gas, maka kita mendesain pipa gas berdasarkan standar ASME B318. Kita ingin mendesain pipa hidrokarbon ya yang berupa cairan, pipa minyak misalkan atau pipa selari, pipa lumpur. Maka kita mengacu pada ASME B314 dan seterusnya. Ya, kita akan mengacu pada standar Amerika. Nah, ini kira-kira ya gambarannya ya, hydrocarbon transportation. Ya, pada gambar pertama ya di situ transportasi gas menggunakan truk. Gambar pertama itu yang sebelah atas kiri ya. Kemudian gambar kedua ya, itu transportasi menggunakan pipeline ya. Nah, di situ terlihat pipeline-nya tuh berkelok-kelok ya sesuai dengan kontur tanah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kira-kira nih yang kebayang di pemikiran kalian, kenapa pipa itu tidak dibuat lurus saja gitu ya? Kenapa harus berkelok-kelok? Kira-kira kenapa nih? Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah mengikuti kontur tanah. Kira-kira nih alasan kedua apa nih? Kenapa kok dibuat berkelok-kelok seperti itu? Ayo, yang sudah mengambil kekuatan material. Mungkin pada materi saya, pressure vessel, ya, angkatan 20 kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai sistem perpipaan. Kira-kira kenapa nih? Ya, kalau online seperti ini mungkin perlu ditunjuk ya. Baik, Rahmat deh, Rahmat Kristiadi. Mas Rahmat, boleh minta tolong? Coba
dijelaskan ke teman-teman kira-kira kenapa nih pada sistem jaringan perpipaan itu kita routingnya itu berkelok-kelok gitu ya. Apalagi di jaringan pipa yang sangat panjang gitu. Kenapa nggak kita bikin lurus saja gitu? Kira-kira kenapa, Mas? Ya, jadi kalau pipa itu ya, sistem jaringan pipa itu kenapa kita buat berkelok-kelok ya? Itu karena kalau kita buat lurus, maka akan terdapat beban aksial yang kemudian akan membuat pipa tersebut menjadi bengkok ya atau buckling ya. Kita kemarin di kekuatan material sudah mengenal adanya beban aksial. Beban aksial itu bisa berasal dari salah satunya adalah dari ekspansi atau bertambah panjangnya pipa tersebut. Ketika bertambah panjang pipa tersebut, ya, kemudian di ujung-ujung pipa tersebut diikat atau kita kasih support angkor di situ, ya, sehingga pipa tersebut kan di ujung-ujung tidak bisa bergerak nih, hanya tengahnya saja yang bisa bergerak ya. Bayangkan kalau itu bentuknya lurus, ya, maka ketika terjadi kenaikan temperatur, pipa tersebut berekspansi, maka yang terjadi adalah buckling. Dibuat berkelok-kelok seperti itu supaya memberikan fleksibilitas pada pipa ketika terjadi proses ekspansi, sehingga tidak akan membuat pipa menjadi gagal ya atau fail. Nah, itu gambar yang ketiga yang warna merah itu kapal tanker ya, itu berfungsi untuk membawa liquefied natural gas. Ya, biasanya untuk pipa-pipa gas alam itu supaya lebih gampang untuk ditransportasikan menggunakan kapal, biasanya dicairkan terlebih dahulu. Jadi prosesnya dari proses lifting, kemudian kita berikan ke surface facility, ya, disaring gasnya, pengotor-pengotornya dihilangkan, nanti tinggal metananya saja, kemudian metana tersebut kita dinginkan ya, sampai dengan suhu kriogenik, kira-kira minus 162 derajat Celcius ya, sampai dengan minus 163 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah cair, kemudian kita masukkan atau kita transportasikan menggunakan LNG carrier, seperti gambar nomor 3 tersebut. Nah, kalau di Indonesia itu yang banyak ya memproduksi LNG itu kira-kira di Bontang ya, di Bontang, kemudian dari Bontang tersebut disalurkan ke seluruh Indonesia. Ada juga yang diekspor ke luar negeri, ya. Nah, siapa sih yang menggunakan LNG ini? Banyak ya. Perusahaan-perusahaan smelter itu menggunakan LNG. PT Vale kemarin itu juga menggunakan LNG. Kemudian pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Bali itu rata-rata menggunakan LNG. Ya. Nah, gimana Pak kok pakai LNG? Padahal LNG kan cair ya di situ. Lalu gimana caranya kita untuk mentransportasikan LNG kembali? Biasanya ketika proses pengangkutan ya, LNG tersebut kemudian ketika sudah bersandar di pelabuhan ya, atau di jeti, LNG tersebut akan diubah kembali dari cair, dari dalam kapal kan cair ya, kemudian kita ubah kembali, kita regasifikasi menjadi bentuk gas. Kemudian setelah berbentuk gas, disalurkan lagi melalui jaringan pipa ke end user. Nah, end user itu bisa pembangkit, bisa industri smelter, dan lain-lain ya. Gitu. Bisa juga rumah tangga, seperti itu. Nah, itu yang gambar nomor 4 tuh ada orang pengen ngelas pipa bawah laut tuh. Nah, gitu, kelihatan ya di situ ya. Pipa bawah laut itu membawa minyak ya, dan juga gas yang berasal dari anjungan tengah laut. Ya. Jadi di Indonesia ini rata-rata sekarang untuk sumber minyak dan gas itu ada di tengah laut atau deep water. Sehingga untuk menyalurkannya kita perlu menggunakan pipa bawah laut. Ya. Kalau menggunakan kapal dan menggunakan pipa itu akan lebih murah dengan menggunakan pipa sehingga sekarang banyak sekali jaringan-jaringan pipa bawah laut yang kemudian dibangun. Ya, gambar nomor 5 itu adalah jaringan pipa yang ada pada negara-negara bagian utara ya, sehingga di situ terdapat salju di situ. Ya.
Kemudian untuk yang terakhir ya, gambar nomor 6 itu adalah spherical vessel ya. Biasanya kalau bentuk spherical seperti itu, isinya adalah gas. Ya. Kalau yang berbentuk tangki silinder itu isinya biasanya cairan ya, minyak biasanya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini komparasinya ya. Komparasinya ketika kita menggunakan beberapa jenis moda transportasi untuk menyalurkan fluida. Nah, fluida itu kan bisa gas, bisa minyak ya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi di cost efficiency ya. Liquid pipeline transport more than 17% of freight move in America. Bayangin ya, di Amerika itu sibuk sekali jaringan pipanya, sampai 17% dari sistem transportasi itu menggunakan pipa ya. Tetapi ya, ongkos transportasinya itu hanya 2% dari seluruh ongkos transportasi yang ada di Amerika. Jadi murah sekali. Nah, ini sebagai perbandingannya ya, untuk setiap galon gas ya, galon Amerika itu kira-kira 4 literan lah ya, satu galon itu kosnya untuk transportasinya itu hanya sekitar 2 sampai dengan 5 sen. Ya, sangat murah sekali. Sehingga di sana penggunaan pipa itu sudah masif ya. Nah, ini kita belajar sejarah sedikit ya. Ini sejarah orang menggunakan pipa zaman dulu nih, ya. Jadi ribuan tahun yang lalu tuh digunakan untuk mengalirkan air saja. Kalau zaman dulu ya, ya kalau di desa saya dulu saya juga tahunya pipa itu hanya untuk mengalirkan air ya. Saya dulu tuh tahunya sebelum belajar mengenai pipa ya, untuk minyak dan gas, saya tahunya dulu pipa itu ya hanya digunakan untuk menyalurkan air PDAM gitu ya, ke rumah-rumah gitu ya. Saya tahunya dulu pipa itu sama dengan peralon ya. Pipa sama dengan peralon ya. Ternyata peralon itu juga pipa gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, memang kita perlu banyak belajar ya, sehingga kita bisa mengetahui ternyata ada banyak ilmu yang di luar sana yang belum kita ketahui. Ya, kalau dulu di Cina ya, itu menggunakan bambu. Kalau di Indonesia kan, ya, sekarang penggunaan pipa ya untuk air minum itu rata-rata menggunakan HDPE. Kalau nggak HDPE ya PVC gitu ya. Tapi sebelumnya yaitu menggunakan bambu juga sama seperti di Cina gitu. Nah, kalau di Cina itu mulai digunakan pipa itu sekitar abad keempat sebelum Masehi. Kemudian mulai abad ke-18, teknologi bahan pipa mengalami perkembangan yang pesat. Pada abad ke-18 ini sama dengan masa terjadinya revolusi industri ya di Eropa. Di revolusi Prancis, revolusi Inggris ya, ketika ditemukan mesin uap ya pada abad ke-18, sehingga proses manufaktur itu menjadi berjalan lebih efektif dan juga efisien. Sehingga orang berpikir, gimana sih ya untuk membuat pipa yang lebih bagus, pipa yang tahan korosi, pipa yang memiliki umur yang cukup panjang seperti itu. Ya kalau kita menggunakan bambu terus-menerus kan nggak awet ya. Paling bambu itu kalau untuk menyalurkan air, paling pol tahan 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Tapi berbeda halnya ketika kita menggunakan misalnya baja karbon. Baja karbon itu kalau misalkan lingkungannya nggak korosif, bisa sampai 20 tahun, 25 tahun. Tapi kalau lingkungannya korosif ya, paling 1 tahun sudah bolong itu. Ya. Bahkan hanya untuk menyalurkan air saja sudah bisa bolong. Ya, pengalaman saya dulu pernah mengerjakan di PT Chandra Asri ya. Dulu tuh baru 1 tahun itu sudah bolong. Kenapa? Karena salah dalam pemilihan material. Nah, inilah salah satu peran dari engineer metalurgi, engineer material, dan juga mechanical engineer ya untuk memilih bahan atau material yang sesuai dengan kondisi operasi. Nah, tentunya dengan kondisi operasi yang biasa dengan short service atau kondisi yang mengandung H2S ya, itu tentunya berbeda. Karena kalau mengandung H2S nanti ada hydrogen induced corrosion dan sebagainya ya.
Sehingga kita perlu lebih waspada dalam hal ini, dalam pemilihan material. Nah, ini diagram ya, sejarah perpipaan zaman dulu. Ya. Jadi pertama kali dulu di dunia itu sebenarnya dibuat tahun 1000 sebelum Masehi ya. Pertama dibuat di Jepang. Kemudian pada tahun 1859 sumber minyak pertama dibangun di Pennsylvania, Amerika. Tahun 1878 ya, pipa minyak pertama oleh Nobel bersaudara di Baku, panjangnya 10 kilo dan diameter 8 in ya. Dan ternyata dengan menggunakan pipa itu bisa mengurangi biaya transportasi sebesar 95%. Ya. Makanya sekarang industri-industri BUMN ya seperti PT Pertamina, PT Pertamina Gas Solution ya, kemudian Pertamina Gas, PGN itu banyak membangun jaringan-jaringan pipa baru. Kenapa? Karena memang cost efisien tadi ya untuk mengurangi biaya transportasi ya, sehingga dibangun sebanyak mungkin jaringan pipa. Dan biaya perpipaan itu dapat kembali dalam hanya beberapa tahun saja. Ya. Nah, itu kalau tahun 1905 ya, di sini ada perpipaan dari Baku sampai dengan Laut Hitam ya, dengan panjang 800 kilometer berdiameter 8 in. Nah, kalau di Timur Tengah itu tidak cuma digunakan untuk jaringan pipa minyak dan gas ya, tapi seperti di Qatar itu sudah digunakan untuk menghasilkan air bersih. Kalau di Qatar ya, akhir-akhir ini itu dibangun jaringan pipa yang sangat panjang, sangat besar, digunakan untuk menyediakan air bersih untuk rakyatnya. Ya, sampai segitunya. Jadi teknologi perpipaan ini sangat banyak digunakan ya, sehingga orang metalurgi perlu menguasai ilmu seperti ini. Ya, saya sayangkan sebenarnya di metalurgi itu mata kuliahnya hanya sampai kekuatan material ya, padahal aplikasi daripada kekuatan material, metalurgi, fisik itu di dunia industri itu sangat sangat banyak gitu ya. Kalau di mata kuliah ekstraksi mungkin bisa sampai dengan teknologi pirometalurgi, hidrometalurgi, teknologi kominusi gitu kan, teknologi pemurnian, ya, sampai setingkat itu mata kuliahnya. Tapi di metalurgi fisik mungkin kita perlu lebih banyak mendalami ya di mata kuliah tambahan seperti ini ya. Nah, mungkin buat anak-anak ya angkatan 22, angkatan 21 yang mungkin tertarik dengan mata kuliah seperti ini, mungkin nanti bisa kita usulkan ya ke prodi untuk kita adakan mata kuliah seperti ini. Nanti mungkin saya akan kolaborasi dengan Pak Imam ya. Di sini ada Pak Imam juga ya. Nanti untuk mata kuliah yang berkaitan dengan sistem perpipaan ini, yang berkaitan dengan mechanical design ya, stress analysis akan saya berikan. Nanti untuk pendalaman mengenai material perpipaan dan juga korosi nanti akan bisa disampaikan oleh Pak Imam seperti itu kira-kira. Ya, karena Pak Imam ini juga salah satu industri consultant juga ya. Saya biasanya kolaborasi dengan Pak Imam untuk mengerjakan proyek-proyek semacam ini biasanya. Begitu Pak Imam ya, Pak Imam ya. Ya, betul Pak. Biasanya eh, nggak hanya terkait mekanikal ya untuk pipa, butuh tentang Betul. korosinya juga. Jadi metalurgi memang sangat berperan di sini Pak. Tidak hanya dari sisi mekanikal seperti yang Pak Ihsan bilang, tapi dari sisi korosi dan pemilihan materialnya juga sangat penting. Karena kan tadi seperti yang Pak Ihsan bilang ya, pemakaiannya pipeline ini biasanya di lingkungan yang korosif, jadi ahli metalurgi khususnya yang korosi itu sangat berperan penting di sini untuk bikin supaya pipeline-nya bisa tahan lebih lama. Seperti itu ya kira-kira Pak. Iya, betul Pak Imam. Terima kasih Pak Imam ya. Mhm. Jadi untuk kedepannya silahkan ya yang mau TA mengenai pipa ya. Nanti kita bisa kembangkan topik-topiknya ya mengenai bagaimana investasi di bidang perpipaan, kemudian stress analisis, kemudian analisis kegagalan di bidang perpipaan, atau mungkin korosi ya. Kalau korosi nanti mungkin
akan lebih tepatnya dibimbing oleh Pak Imam. Ya. Kebetulan untuk sekarang ini saya dan Pak Imam juga sedang terlibat dalam proses review dokumen ya di PT Pertamina Nurokan ya, sehingga pengalaman-pengalaman ini bisa kami share kepada kalian seperti itu. Betul, kalau misalnya tentang perpipaan, silahkan tanya Pak Ihsan. Kemarin beliau mengerjakan bagian review dokumen pipa Pertamina Hulu Rokan itu sampai sangat banyak sekali. Ya, baik kita teruskan ya. Ini jadi untuk tahun 1970 sampai 1990 ini perkembangan ilmu mengenai perpipaan ini sangat pesat ya. Sehingga di mana-mana itu dibangun jaringan pipa. Ya, perlu kalian tahu ya, untuk jaringan pipa sekarang yang terpanjang itu dari Rusia ke Cina. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kemarin kan terjadi perang ya antara Rusia dengan Ukraina ya, sehingga banyak negara-negara Barat yang kemudian stop menggunakan gas dari Rusia. Padahal Rusia itu memiliki cadangan gas yang luar biasa, sangat-sangat banyak. Ya, Rusia juga bingung nih, waduh gasku banyak, produksiku banyak, tapi nggak kejual nih gitu. Akhirnya menghubungi sekutunya yaitu Cina gitu ya atau Tiongkok. Nah, Tiongkok menerima dengan kedua tangannya dengan senang hati itu otomatis ya karena kan gas itu merupakan salah satu teknologi yang cukup bersih ya. Bukan berarti tidak menghasilkan emisi, tapi cukup bersih. Dan gas juga bisa digunakan sebagai bahan bakar penggerak industri ya, terutama kalau di Cina itu banyak industri manufaktur. Di Cina itu memproduksi barang kehidupan sehari-hari sampai dengan pesawat terbang. Bahkan manufaktur jarum suntik saja itu di Cina ada, Apple ada, ya. Apapun ada di Cina, apa sih yang nggak ada di Cina gitu ya. Sehingga mereka membutuhkan banyak sekali energi, ya. Karena kebetulan di Rusia sedang terjadi perang, ya, sehingga itu dimanfaatkan momen itu, dimanfaatkan oleh Cina untuk bisa mendapatkan gas yang relatif lebih murah. Ya, kalau sebelumnya Cina mungkin mengimpor dalam bentuk LNG, sekarang Cina cukup membangun jaringan pipa yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan kilometer yang membentang dari Rusia sampai dengan ke Cina. Nanti coba baca aja, itu ada artikelnya. Oke, jadi kita dari tadi itu membicarakan mengenai pipa ya. Pipa itu sebenarnya fungsinya apa sih gitu ya? Tadi sudah saya sebutkan, fungsinya adalah untuk mengalirkan fluida. Fluida itu dibagi menjadi dua ya. Bisa cair, bisa gas. Jadi dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Nah ini pipa itu untuk mengalirkan fluida itu ya agar supaya tidak boleh bocor. Kemudian pengaliran fluida perlu ada perbedaan tekanan nih. Oleh karena itu ketika kita mengalirkan ya gas dari satu titik ke titik yang lain ini sebagai contoh ya. Saya mengalirkan dari sumur yang ada di Cepu ke Cirebon gitu ya. Maka kita perlu untuk memberikan perbedaan tekanan. Artinya tekanan yang ada di Cepu dengan di Cirebon itu berbeda. Kalau di listrik itu seperti tegangan listrik ya. Kalau di sini tekanan. Nah, tekanan ini yang kemudian mendorong ya, mendorong pipa tersebut, mendorong fluida yang ada dalam pipa untuk mengalir ya. Kalau fluidanya itu berupa zat cair, maka kita perlu memberikan tekanan menggunakan pompa. Kalau fluidanya berbentuk gas, maka kita perlu memberikan tekanan dalam bentuk equipment kompresor. Ya, kita berikan tekanan pada fluida tersebut ya agar supaya apa? Alirannya itu bisa berjalan. Ya, ya misalnya ya kita mengalirkan dari Cepu tadi ke Cirebon. Nah, ketika dari Cepu ke Cirebon mungkin nggak cukup dengan menggunakan satu kompresor kalau kita ingin mengalirkan gas. Mungkin dari Cepu ke Semarang dulu. Nah, ke Semarang kita pasang kompresor lagi. Kemudian menuju ke barat, ke Cirebon, kita pasang kompresor lagi di Batang. Kemudian kita pasang di Pekalongan. Ya, ada beberapa stage compression di situ. Supaya tekanannya nyampe gitu. Misalnya dari Cepu itu tekanannya 60 bar.
Nah, kemudian sampai Semarang tinggal 20 bar. Maka kita perlu tingkatkan lagi nih, menjadi 40 bar misalnya, atau 50 bar. Kemudian ngalir nih, sampai Batang ternyata tinggal 10 bar. Kita naikkan lagi nih, jadi 40. 40 kemudian mengalir ke Pekalongan ternyata tinggal 5 bar. Kita naikkan lagi gitu. Kita naikkan lagi, ya, menjadi katakanlah 20 bar. Sehingga ketika nyampe di Cirebon, itu sesuai dengan tekanan yang diminta oleh perusahaan yang ada di Cirebon. Misalnya di Cirebon minta 15 bar gitu ya. Itu. Nah, bagaimana kita menentukan berapa kompresor yang dibutuhkan ya? Maka kita perlu melakukan hidrolik analisis. Hidrolik analisis itu analisis pressure drop ya, yang terjadi pada sepanjang aliran pipa tersebut. Misalnya dari Gresik ke Semarang ternyata pressure dropnya katakanlah 20 bar. Sehingga kita perlu mengganti tekanan yang hilang tadi dengan kita berikan tekanan lagi. Nah, tekanan itu bisa menggunakan pompa, bisa juga menggunakan gas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau kita diskusikan. Nah, di sini udah banyak nih, ternyata ada 28 orang yang ikut. Nah, coba saya coba tes ya. Mas Rizky Sadewo. Sepertinya ini angkatan 2019 ya. Saya kayaknya nggak pernah bertemu dengan Mas Rizky Sadewo ini. Halo Mas Rizky. Oh, sepertinya tidak ini. Ya. Coba Mas Anfari, angkatan 22 nih. Mas Anfari ada? Iya, Pak. Oke. Sampai dengan slide yang tadi sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan Mas Anfari? Belum ada, Pak. Masih cukup jelas Belum saya. ada. Oke. Cukup jelas ya kira-kira ya? Cukup jelas apa bingung Mas? Cukup jelas, Pak. Iya, oke. Cukup jelas ya. Alhamdulillah kalau cukup jelas kalau gitu. Oke. Ya mungkin ini untuk level Permisi, kesulitan Pak. materinya cukup sulit ya. Karena kan memang untuk angkatan 22 kan baru OTW ya untuk mengambil kekuatan material ya. Sehingga dan metalurgi fisik juga. Sehingga untuk pemahaman secara komprehensif belum bisa didapatkan. Tapi Ya, mau tema-tema seperti bertanya. ini menarik sebenarnya untuk kita pelajari sama-sama. Gimana Mas? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Apa sih beda piping sama dengan pipeline? Iya, pertanyaan menarik. Ini baru akan kita bahas sebenarnya di slide ini. Oke, apa perbedaan mengenai piping dan juga pipeline? Oke, simple sebenarnya Mas. Ini, kalau pipeline itu berarti adalah jaringan pipa. Nah, bahasa Indonesia adalah jaringan pipa. Kalau jaringan pipa itu berarti pipa ya, yang kemudian berfungsi untuk memindahkan fluida dari satu plan ke plan yang lain. Jadi pipeline itu panjang. Ya, misal nih, kayak yang dekat rumah saya, ini ada Pertamina TBBM Boyolali. Ya, Pertamina TBBM Boyolali itu berarti kan di sini berfungsi sebagai kantor pemasaran sekaligus untuk stasiun pengumpul bahan bakar ya. Itu minyaknya berasal dari Jogja, disalurkan menggunakan pipeline sepanjang 60 kilometer dari Jogja sampai dengan Boyolali. Itulah namanya pipeline. Nah, sedangkan piping itu adalah jaringan pipa ya yang terdapat pada plan itu sendiri. Nah, misalnya di Pertamina TBBM itu ada pipa-pipa yang menyalurkan dari tangki ke tangki, dari tangki ke pompa, itu piping. Nah, simpelnya begitu. Cukup jelas ya? Halo? Cukup jelas, Siapa Pak. tadi, Mas tadi? Oke, Cukup jelas, Pak. cukup jelas ya? Oke, sip. Nah, ada dua terminologi lagi yang akan saya jelaskan di sini ada line pipe dan lined pipe. Ini terminologi yang berbeda.
selisih satu huruf saja artinya berbeda ya. Kalau line pipe itu artinya pipa lurus ya. Pipa lurus itu berarti pipa yang belum kita rangkai menjadi piping atau pipeline ya. Jadi pipa yang masih berbentuk pipa lurus yang berasal dari pabrik itu namanya line pipe ya. Kalau lined pipe berarti pipa yang sudah kita berikan lining. Lining itu berarti di dalam pipa itu kita berikan material tambahan ya, kita coating secara internal untuk melindungi pipa itu dari korosi. Itu lined pipe gitu. Ini cukup jelas ya kalau lined pipe itu berbeda dengan line pipe. Kalau sudah ada perlindungan korosi internalnya lined pipe. Kalau pipa lurus aja namanya line pipe. Kalau sudah dirangkai menjadi jaringan perpipaan yang terdapat pada plant, di dalam plant itu sendiri, di dalam refinery, dalam surface facility, dalam stasiun pengumpul, itu piping. Nah, kalau sudah keluar dari plant, ya, menyalurkan hidrokarbon, misalnya minyak ataupun gas dari plant ke plant yang lain, itu namanya pipeline. Itu ya, atau jaringan pipa yang panjang pipeline. Ya, ini sudah nih. Nah, kita jelaskan nih. Piping memiliki ukuran panjang total yang relatif pendek dan ditujukan untuk proses pada suatu plant. Kalau pipeline itu relatif panjang dan lebih berfungsi untuk kebutuhan transmisi dan distribusi antara site. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kalau piping itu di dalam plant, kalau pipeline itu antara satu plant dengan plant yang lain, satu pabrik dengan pabrik yang lain. Pipeline seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis pipeline nih. Kalau jenis-jenis pipeline itu tentunya kalau secara lokasi itu dibagi menjadi dua nih. Ya, ada onshore pipeline, ada juga offshore pipeline. Kalau onshore berarti ada di daratan, ya. Kalau offshore itu berarti ada di lautan. Gampangnya begitu. Nah, kemudian fungsinya nih. Fungsi daripada pipeline itu ada banyak ya. Ada flow line, ada interfield line, export line atau trunk line, water injection line, gas lift, dan juga product line. Oke, akan saya jelaskan satu-satu nih. Kalau flow line, nah, flow line artinya berarti digunakan untuk menyalurkan fluida ya dari satu equipment ke equipment yang lain. Nah, balik ke sebelumnya tadi. Nah, ini contohnya di piping ini loh. Ini dari heat exchanger misalnya ke pompa ya, atau dari tangki ke tangki itu flow line namanya. Kemudian ada interfeed line. Kalau interfeed line ini misalnya dari satu sumur ya ke stasiun pengumpul. Ya lumayan panjang lah ya gitu. Atau kalau di geothermal itu berarti dari sumur ke turbinnya. Kalau dari pembangkit listrik, oh, nggak ada deh pembangkit listrik, nggak ada interfeed line. Kemudian misalnya di Pertamina ya, misalnya dari satu lokasi dari Jogja ke Boyolali itu interfeed line. Kemudian export line atau terang line. Nah, kalau export line berarti lebih ke ini ya, bisa untuk ekspor dari misalnya tadi sudah saya jelaskan dari Rusia ke Cina, export line ya. Water injection line. Kalau water injection line itu biasanya terjadi di pipa-pipa geothermal. Nah, misalnya kita ya menggunakan water injection line ya yang terjadi pada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, saya akan berikan contoh begini. Fluida dari dalam sumur itu kan berupa uap ya. Uap yang bercampur dengan air dari dalam tanah tuh. Kemudian fluida tersebut disalurkan ke turbin, kemudian turbin itu berputar ya. Kemudian setelah berputar, maka uap yang tadinya kita gunakan untuk memutar turbin tadi kemudian terkondensasi. Nah, setelah terkondensasi menjadi air kembali, maka air itu kemudian harus diinjeksikan lagi ke dalam tanah. Nah, untuk meningkatkan produksi uap dari dalam tanah. Nah, nantinya air itu dipanaskan kembali oleh magma dari dalam bumi,
kemudian menghasilkan uap kembali, dan terus akan digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, inilah yang disebut sebagai water injection line. Dari kondensor, ya, yang merubah dari uap menjadi air tadi, kemudian disalurkan dengan menggunakan jaringan pipa ke dalam tanah. Itu namanya water injection line. Kemudian gas lift. Gas lift tentu saja ini terjadi pada industri-industri hulu ya, yang produksi gas. Misalnya di Natuna gitu ya. Itu kan mengangkat gas dari dalam dasar laut ya, dalam dasar laut kemudian diangkat menggunakan pipa ke atas tanah atau ke anjungan ya. Seperti itu gas lift. Jadi gas lift dalam hal ini berfungsi untuk mengambil gas dari dalam bumi atau mengangkat gas dari dalam bumi itu gas lift. Kemudian produk lain, kalau produk lain tentu saja di dalam pipa itu hanya ada produk-produk hidrokarbon ya, kalau dalam dunia migas ini. Ya seperti yang saya contohkan yang ada di Jogja sampai dengan Boyolali itu produk lain. Yang disalurkan hanya produk-produk yang sudah menjadi final product gitu ya, bukan yang middle ya, tapi sudah menjadi final product. Kalau di Boyolali ini itu kan dari Jogja. Jogja dari Cilacap. Nah, Cilacap inilah yang menerima crude oil yang kemudian diproses di refinery unit 4 di Cilacap itu kemudian menjadi BBM. BBM ditransportasikan menggunakan kereta ke Jogja, kemudian dipompakan ke Jawa Tengah ya. Salah satunya ke Boyolali. Itulah produk lain ya. Produk lain itu berfungsi untuk menyalurkan produk-produk final ya. Nah, ini bentuk dari onshore pipeline. Kalau ini mungkin di geothermal ya, kayak gini, karena ada insulasinya, ya, untuk melindungi panas dari fluida itu agar tidak keluar ke lingkungan, ya, supaya kita bisa memaksimalkan proses ekstraksi energinya. Ya, energi yang ada dalam fluida itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ini offshore pipeline. Kalau offshore itu berarti letaknya dari tengah laut ya. Di situ ada gambar orang lagi ngelas tuh di di dalam laut. Itu biasanya pipa-pipa dalam laut itu terkadang ditanam di dasar laut ya. Ditanam dasar laut, ada juga yang cuma diletakkan tapi dikasih pemberat ya, supaya tidak terombang-ambing karena buoyancy ya yang ada di dasar laut. Nah, sebagai informasi aja ya, di Indonesia itu sekarang masif ya, pembangunan pipa dasar laut itu masif karena di Indonesia ini ya rata-rata sumber minyak dan gasnya itu sudah banyak di tengah laut. Dan informasi terbaru, Pertamina kemarin di akhir tahun 2023 itu menemukan sumber minyak dan gas ya, yang sangat besar, yang melebihi Arab Saudi. Apakah itu nanti bisa diproduksi massal atau belum, itu belum ada jawabannya ya. Tapi yang jelas dari Pertamina sudah merilis ya berita, merilis ke pers bahwasanya mereka telah menemukan sumber cadangan yang sangat besar di Aceh ya, sehingga bisa menyaingi cadangan yang ada di Arab Saudi. Padahal Arab Saudi itu memiliki cadangan minyak dan gas yang terbesar di dunia, dan Indonesia ternyata memiliki lebih dari itu. Kita patut bersyukur ya. Nah, sehingga ke depannya prospek daripada lulusan metalurgi yang bisa bekerja di industri migas ini sangat besar ya, terutama menjadi ahli ya dalam bidang maintenance ya, ahli dalam bidang material dan juga konsultan dalam bidang material. Karena beberapa orang yang saya kenal itu memang backgroundnya di metalurgi. Nah, saya pernah ketemu dengan orang Unjani ya, beliau juga sekarang lagi S3 di ITB mengambil tema perpan dan beliau ahli dalam bidang material. Beliau pernah menjadi konsultan di PT Vale juga mengenai risk based inspection. Kemudian beliau juga menjadi konsultan dalam proses pembangunan jaringan pipa bawah laut. Ya, nah ini aspek daripada desain perpipaan ya. Kita perlu memperhatikan mengenai kondisi operasi. Nah, kira-kira pipa ini dia kondisi operasinya seperti apa gitu ya? Apakah dia di kondisi operasi yang normal, artinya tidak ada shore condition, ya kondisi di mana H2S berada,
sehingga korosif, korosif enggak gitu ya. Nanti kaitannya apa? Dengan pemilihan material, terutama ya. Kalau misalkan kondisinya itu korosif, tidak mungkin kita menggunakan karbon steel. Ya minimal kita menggunakan stainless steel. Ya. Apakah nanti menggunakan stainless steel jenis austenitic stainless steel, apakah duplex itu nanti tergantung pada kajiannya. Karena harga pipa yang menggunakan stainless steel itu 2-3 kali lipat daripada karbon steel. Ya, sangat berbeda jauh. Tentu dalam proses desain kita perlu memperhatikan aspek kondisi operasi secara cermat gitu ya. Kemudian aspek berikutnya hydraulic analysis. Tadi yang saya sebutkan bahwasanya kita perlu mengganti kehilangan tekanan yang terdapat pada sistem transportasi pipa. Nah, kalau misalnya nih dari Cepu tadi ke Cirebon, total pressure drop-nya katakanlah 25 bar, ya. Tapi kita tidak menghitung secara tepat. Ternyata di hitungan kita cuma 5 bar pressure drop-nya. Maka yang terjadi adalah kita dalam mengadakan pompa atau kompresor itu tidak akan sesuai ya dengan kondisi operasinya. Ya, sehingga nanti di end user tekanan itu tidak akan sampai ya. Sehingga akan merugikan nanti baik itu pada ExxonMobil yang ada di Cepu maupun dengan industri hilirnya yang menggunakan gitu. Nah, sebagai informasi saja ya, sekarang industri-industri smelter itu sudah banyak yang beralih ya dari PLTU ke energi yang ramah lingkungan ya, kayak PT Inalum. Inalum itu menggunakan PLTA. Vale menggunakan PLTG ya, menggunakan gas. Gasnya itu berasal dari LNG. Ya, tentunya untuk menyalurkan dari jeti ya atau dari pelabuhan untuk bersandar si kapal itu sampai dengan smelternya perlu jaringan pipa seperti itu. Nah, siapa tahu nih teman-teman atau mahasiswa yang nantinya lulus dari teknik metalurgi UPN, kemudian bekerja di smelter, tidak cuma ahli dalam bidang ekstraksi, tapi juga ahli dalam bidang metalurgi fisik. Nah, nantinya ketika ada kendala dalam proses maintenance perpipaan, maintenance peralatan-peralatan, nanti kalian bisa memberikan eh, technical advice pada pimpinan-pimpinan kalian. Oh, ternyata ini salah pemilihan material, Pak. Misalnya Mas Rahmat nih kepada bosnya. Pak, ini ternyata salah pemilihan material, Pak. Oh, ternyata ini kondisi operasinya tidak sesuai, Pak, dengan yang kita harapkan. Sehingga kita perlu mengupgrade materialnya, misalnya. Oh, ternyata kita perlu melakukan lining, Pak. Kita melakukan coating lagi, Pak. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya kita perlu mempertimbangkan span. Ya. Span itu berarti jarak di antara satu support ke support yang lain. Pipa kan tentunya kan perlu disangga ya, biar nggak jatuh. Nah ini satu support dengan support yang lain ini perlu dihitung secara cermat ya, supaya pipanya itu tidak bending ya, bending karena gravitasi ke bawah. Mungkin di kekuatan material sudah pernah diajarkan oleh Pak Imam atau Pak Mansur ya mengenai bending. Ya. Itu salah satu manfaatnya adalah dalam menghitung span dalam pipa ini. Gitu. Kemudian buckling. Buckling tadi sudah saya singgung di awal ya, bahwasanya buckling itu terjadi pada arah sumbunya atau aksial gitu ya, eksis, ya, pada eksisnya. Jadi pipa itu kan biasanya kan pada belok-belokan itu kan diberikan angkor ya. Maka ketika bentuknya itu sangat panjang, lebih dari 100 meter, maka kita perlu memberikan expansion loop di situ supaya tidak terjadi buckling. Kita bikin agak sedikit berkelok ya supaya tidak buckling. Nanti ketika buckling kan bahaya. Pipa buckling menekuk ya ke arah lateral, ke arah samping. Nanti lama-lama akan pecah ya, akan meledak. Ya. Sudah terjadi beban internal, ditambah lagi dengan beban bending, ya, beban buckling. Maka yang terjadi tegangannya akan makin besar, hub stressnya makin besar, sehingga akan lebih cepat untuk fail. Nah, kemudian environmental data, ya. Data dari lingkungan itu menunjukkan kondisi seperti apa. Terutama kalau untuk pipa, yang perlu kalian perhatikan adalah temperaturnya. Temperatur minimumnya berapa? Temperatur maksimum dari lingkungan itu berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalau kondisi lingkungannya itu memiliki beda temperatur yang sangat besar, misalnya pada malam hari kondisinya memiliki temperatur
katakanlah 17 derajat. Siang hari, wah ekstrim sekali. Seperti di Timur Tengah misalnya ya, siang hari itu 45 derajat, katakanlah. Kan perbedaannya sangat jauh. Sehingga perbedaan sangat jauh tadi menimbulkan beban ekspansi. Nah, kalau malam mengkerut ya pipanya, dan kalau siang memanjang. Ya. Oleh karena itu kita perlu untuk menghitung stres atau tegangan secara tepat, sehingga kita bisa mendesain sapot-sapotnya juga secara tepat. Material selection itu nanti tergantung pada kondisi operasinya seperti apa, akan berdampak pada material selection. Road survey ya, tentunya kita perlu memperhatikan ya road survey-nya ini. Kalau di lapangan biasanya kalian akan bertemu dengan orang-orang sipil ya, orang-orang geoteknik. Kira-kira pada lereng ini ketika saya berikan pipa bakal longsor apa enggak? Kira-kira seperti itu. Kalau longsor berarti penanganannya gimana? Routingnya bisa enggak saya buat berbelok seperti ini? Kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya tidak nanti mengganggu proses dari pipa itu sendiri. Ya. Kemudian on bottom stability. On bottom stability itu tanahnya mendukung nggak untuk didirikan bangunan berupa sistem perpipaan di situ. Kalau enggak, maka kita perlu menambahkan bedding ya, perlu menambahkan struktur tambahan ya yang lebih keras sehingga settlement itu akan terjaga dengan baik. Settlement itu penurunan tanah ya. Penurunan tanah itu akan terjaga dengan baik. Bayangin aja ya, di suatu tempat kalian bangun pipa, sapotnya sangat berat, sangat gede ya, karena pipanya juga gede. Ternyata di situ tanahnya nggak stabil. Bentuk tanahnya itu ketika kena air, ternyata dia bisa seperti likuifaksi seperti itu ya, maka nanti akan ambles gitu ya. Itu perlu kalian perhatikan. Kemudian untuk orang-orang metalurgi tentunya akan familiar dengan cathodic protection di sini. Cathodic protection itu perlu kalian desain dengan baik. Ya, seberapa besar span-nya untuk kalian tempatkan cathodic protection-nya. Kemudian pada area-area yang mana yang kira-kira perlu diperbanyak cathodic protection-nya. Kemudian jenis dari anoda korbannya apa. Gitu. Kemudian metodenya apakah menggunakan anoda korban, apakah menggunakan eh, suntikan arus ya, impress current gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian sizingnya seberapa banyak gitu ya. Seberapa banyak, misalnya kita menggunakan magnesium alloy. Magnesium alloy-nya seberapa banyak yang kita gunakan pada satu titik itu. Seperti itu. Kemudian fatigue atau beban dinamik ya. Beban yang terus akan berubah-ubah sepanjang waktu. Nah, biasanya fatigue ini terjadi pada sistem perpipaan yang dekat dengan equipment, dekat dengan pompa, dekat dengan kompresor. Tentunya perhitungannya akan berbeda ya. Itu perlu kita lihat di situ ya, perlu kita hitung. Kemudian stress analysis and expansion ya, thermal expansion. Nah, ini tegangan pipa ini juga kita perlu eh, kita hitung dengan baik ya, supaya kalau misalkan butuh support khusus ya, kita bisa mempersiapkannya ya, supaya dalam proses pemilihan ketebalan pipa itu juga tepat, diameter pipa juga tepat. Nah ini kemudian terakhir adalah sizing and wall thickness. Nah itu biasanya kita lihat dari segi flow-nya. Seberapa banyak sih fluid yang harus dipindahkan ya dalam kurun waktu tertentu ya. Oleh karena itu untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam kurun waktu tertentu ini kan kita akan mendapatkan nilai debitnya. Nah, dari debit itu kemudian dibagi dengan apa namanya kecepatan maksimumnya ya berdasarkan APA recommended practice 14E ya sebesar kalau nggak salah itu sekitar dulu 60 feet ya 60 feet per second kira-kira 20 meter per second untuk kecepatan gas ya sehingga kita akan bisa mendapatkan luas permukaan ya, dari aliran tersebut. Dari luas permukaan itu kita akan mendapatkan R-nya atau jari-jarinya. Dari R tersebut kita mendapatkan diameternya. Itulah langkah-langkah daripada sizing untuk pipa. Nah, dan juga installation analysis. Ya, oke. Nah, ini contohnya ya di Pelaju ini. Pelaju itu Palembang ya. Pak, Nah, Assalamualaikum. bentuknya kayak gini, Mas. Pak, maaf Ya, interupsi, Pak. Saya silakan, izin, Mas Bagas. izin keluar saya. Oh ya, silakan, Mas. Oke.
mau ada kelas lain. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Baik, ya kita teruskan ya. Ya ini kira-kira gambaran di lapangnya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri itu adalah anjungan di tengah laut, yang sebelah kanan itu adalah onshore pipeline. Ya. Bentuk nyatanya itu seperti ini. Nah ini pipa-pipa selari ya. Pipa-pipa selari biasanya ada di pertambangan di Nusa Tenggara. Nah mungkin yang sudah KP ya, di smelter di pertambangan mungkin pernah bertemu dengan hal-hal semacam ini. Nah, kalau ini berbeda halnya dengan geothermal ya. Kalau geothermal itu kan dia membawa uap ya, membawa uap jenuh dari dalam tanah ya. Uap jenuh itu berarti di situ ada campuran antara uap air dengan air di sini. Kalau yang geothermalnya berupa uap kering itu hanya satu di Indonesia. Setahu saya ya, mungkin bisa dikoreksi ya di Garut gitu ya. Di Kamojang itu uapnya berupa uap kering. Tapi selain di Kamojang ya di Wayang Windu, di eh, Banjarnegara ya di Patuha itu fluidanya ada dua ya, ada dua fase, fase gas dan juga fase cair. Nah, untuk memaksimalkan ekstraksi energinya supaya energi itu tidak keluar ke lingkungan, maka kita perlu memberikan eh, insulasi. Itu makanya pipanya ada kayak insulasinya ya, itu biasanya seperti ini itu ada di pipa-pipa geothermal. Kalau ini contohnya seperti ini itu ada di PT Geodipa Energi ya. Nah, yang sebelah kiri itu ada di Lahendong ya. Lahendong itu di Sulawesi. Nah, ini kira-kira secara umum komponen daripada sistem perpipaan ya. Itu ada mulai dari pipa itu sendiri, kemudian ada valve ya, ada flange, ada fitting. Fitting itu ada banyak, ada T, ada bend ya, atau elbow. Kemudian untuk membersihkan pipa itu kita menambahkan pick atau pipeline inspection gauge. Nah, di situ PIG itu artinya pipeline inspection gauge. Nah, biasanya untuk jaringan pipa yang sangat panjang ya atau pipeline itu kita bersihkan kotoran-kotoran yang terbawa pada fluida itu menggunakan ini, PIG ini. Ada PIG launcher dan juga PIG receiver. Sebagai contoh, saya dulu pernah membangun pipa ya dari sumurnya milik Petrogas ya. Sekarang udah dibangun jaringan pipa sampai dengan ke PT Indonesia Power, ya, 4 kilometer. Maka dalam jarak 4 kilometer tadi, kita perlu membangun ya pick launcher dan juga pick receiver. In case nanti misalkan ada kotoran-kotoran seperti pasir, ya, kemudian seperti oli yang ke bawah gitu ya. Maka kita perlu membersihkan menggunakan pipeline inspection gauge ini. Nah, nanti ada semacam seperti ada semacam benda ya seperti apa ya gabus gitu ya. Gabus seperti itu kemudian kita masukkan ke dalam pipa yang ukurannya itu gabusnya itu mirip dengan diameter dalam pipa ya. Kemudian nanti kita berikan dorongan ya dari belakang sehingga gabus tadi bisa berjalan kemudian membersihkan pipa, kotoran-kotoran pipa di dalam pipa itu kemudian nanti akan ditangkap kembali oleh pig receiver. Kurang lebih seperti itu prosesnya dalam proses pembersihan pipa. Nah, ini komponen pertama ya, strike pipe, pipa lurus. Ya. Pipa lurus ini gambarannya ada di sebelah kanan atas nih ya. Nah, pipa itu secara terminologinya adalah outside diameter dan wall thickness. Biasanya kalau kita pesan pipa itu kita ngomongnya bukan outside diameter atau wall thickness-nya, tapi NPS. NPS itu nominal pipe size. Nah, seperti itu. Misal Mas Wildan nih pengen beli pipa, diminta oleh bosnya. Mas, tolong pesankan pipa ke KHI. KHI
di Cilegon gitu ya. Tolong saya pesankan pipa untuk PT kita ya untuk mengubah dari PLTU menjadi PLTG. Nah, Anda diminta untuk membeli pipa gas ya dengan diameter misalnya 8 inci, itu NPS-nya berarti. Kemudian wall thickness-nya itu berupa schedule. Nah, biasanya schedule standar sama dengan schedule 40 rata-rata untuk yang diameter kecil. Schedule itu menentukan wall thickness-nya. Nah, misalnya schedule 40, oh sekian, sekian mili tebelnya. Kayak gitu. Biasanya di industri terminologinya bukan wall thickness, tapi schedule. Bukan outside diameter, tapi NPS ya, atau nominal pipe size. Nah, ini beberapa standar pipa lurus yang biasanya digunakan ya. Kalau secara umum, ya, untuk yang metal pipe, steel pipe itu menggunakan ASME B3610. Itu secara umum. Tapi speknya untuk pipa itu menggunakan APA atau ASTM. Nah, sebagai contoh nih, saya diminta untuk mengadakan pipa gas. Maka yang biasanya saya beli adalah API spek 5L atau ASTM A53. Nah, itu biasanya yang yang kami adakan seperti itu. Nah, misalnya untuk pipa-pipa uap ya, kita menggunakan ASTM A106. Nah, ini untuk pembangkit listrik itu menggunakan A106. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa dibaca untuk yang lainnya ya, ada STM A376. Seamless austenitic stainless steel for high temperature service. Nah, untuk LNG biasanya pakai ASTM A320. Nah, kayak gitu. Ini kayak gini sebenarnya ada industri praktisnya ya sebenarnya ya. Jadi tinggal kita pakai saja gitu. Tapi untuk diameter pipa atau NPS-nya, schedule-nya itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daripada industri itu. Nah, ini visualisasi dari peak launcher dan receiver-nya. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini biasanya. Tadi sudah saya jelaskan ya, fungsinya adalah untuk inspeksi pipeline dengan masukkan peak tools ke pipeline. Ya. Nah, ini dibuat berdasarkan spesifikasi daripada project. Nah, ini dibuat berdasarkan beberapa standar ini ya, ada British Standard, ada pakai ASME, B313 untuk proses piping, 314 untuk hidrokarbon ya, atau slurry, 318 untuk gas ya, ASME 8. ASME 8 itu berarti untuk pressure vessel ya, karena ini kan juga bejana bertekanan masuknya. Nah, C itu kriteria materialnya ya, agar tidak terjadi korosi. Nah, C, National Association of Corrosion Engineer. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bisa kita diskusikan mungkin? Wah, ini pesertanya cukup banyak ini, ada 19 orang. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Wah, ini Mas Irfan ada nih, masuk. Ada Mas Irfan. Oh, ternyata ada Bu Riri juga nih. A- Ada siapa lagi nih? Ada Armita. Armita angkatan 19 nih. Coba Mbak Armita, ada yang mau ditanyakan Mbak Armita? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, kita bahas berikutnya ada flank ya. Flank ini biasanya digunakan untuk menyambung pipa ya. Jadi nanti flank ini di welding ke pipa atau kita sambungkan ya dengan cara pengelasan dengan pipa. Nah, nanti antara flank dengan flank yang lain ini kita satukan. Ya, cara penyambungan pipa biasanya seperti itu. Untuk pressure-pressure yang tinggi ya di atas 10 bar gitu ya. Itu rata-rata kita menggunakan flank. Atau dengan diameter yang besar ya. Biasanya 2,5 inci ke atas. 2,5 inci ke atas itu kita menggunakan flank. Untuk yang di bawah 2 inci, misal 1,5 inci ya, kemudian 1 inci, kemudian setengah inci, 3/4 inci, kita cukup menyatukan dengan eh,
socket wet flange gitu ya, atau menggunakan drat gitu biasanya. Nah, kalau pada aliran-aliran fluida yang memiliki tingkat kebocoran tinggi, walaupun diameternya kecil, kita tetap menggunakan plank. Ya. Sebagai contoh gini, yang pernah saya buat dulu untuk kompres air, itu kan tekanannya sekitar 8 sampai 12 bar ya, kompres air system. Itu cukup menggunakan drat saja. Ya. Tapi kalau untuk kompres air yang memiliki tekanan yang lebih tinggi dari itu, misalkan tekanan operasinya di atas 10 bar ya, berarti 10 sampai 14 misalnya, kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan drag, tapi menggunakan flank ya. Ini jenisnya ada well neck flank. Well neck flank ini biasanya banyak digunakan di industri migas ya, banyak digunakan di industri migas. Nah, sebenarnya penyambungan pipa dengan pipa itu cukup dilas saja ya, tapi untuk menyambungkan pipa dengan pipe pipa yang di mana pipa itu melekat pada equipment ya, misalnya mulut vessel, maka akan direkomendasikan menggunakan well neck flank ini ya, supaya untuk bisa menahan beban-beban siklik. Nah, kalau tidak menggunakan well neck flank mungkin akan susah juga ya, karena kan well neck flank ini selain digunakan untuk menahan beban siklik, dia juga berfungsi sebagai baterai limit ya, atau biasanya kita sebut sebagai pemisah skop ya, antara yang dikerjakan oleh vendor equipment dengan vendor pipa. Nah, maka pertemuannya itu adalah di flank ini. Jadi nanti flank dari equipment bertemu dengan flank dari pipa. Ini kita satukan. Nah, kemudian flank kedua ada slip on flank, diaplikasikan pada fluida bertekanan rendah. Ini rawan bocor juga nih slip on flank ini, jadi tidak direkomendasikan untuk tekanan-tekanan tinggi. Dan saya jarang jarang bertemu ya, rata-rata menggunakan well neck flank. Kemudian blind flank ya, blind flank itu digunakan untuk menutup ya, menutup pada ujung pipa. Ya, kayak penutup aja sih gitu ya. Misalnya kita merancang pipa dengan pipa itu kita fungsikan sebagai header, header untuk pompa misalnya untuk suction, untuk discharge pompa. Maka di ujung-ujung pipa itu perlu kita tambahkan blind flank untuk menutup pipa ya, sehingga tidak terjadi kebocoran. Ada socket wall flank diaplikasikan pada pipa berdiameter kecil. Tadi sudah saya sebutkan ya, pakai socket wall flank untuk yang kecil. Itu diameternya 2 inci ke bawah atau 1,5 inci ke bawah. Nah, ini lap joint flank diaplikasikan pada area dengan beban luar dan beban dinamik yang relatif rendah. Ini jarang sekali digunakan tapi. Nah, kemudian fitting ya. Nah, fitting ini berfungsi untuk menyambungkan pipa secara langsung, untuk merubah arah daripada pipa misalnya. Misalnya kita pengen berbelok ke kanan 90 derajat atau 45 derajat, kita perlu tambahkan elbow. Nah, misalnya pada suatu area di tikungan jalan gitu ya, kemudian ternyata pressure dropnya sudah besar, kita ingin mengurangi pressure drop, maka kita tidak menggunakan elbow. Pressure dropnya supaya lebih kecil, kita menggunakan pipe bend di sini. Nah, supaya lebih mulus alirannya. Oke, ada meter bend, ini tapi jarang digunakan. Meter bend itu saya pernah melihat terakhir di PT Cabut Indonesia ya, di Cilegon. Itu tapi jarang digunakan. Sebenarnya ini meter bend mirip-mirip dengan elbow, cuma dia dimanufaktur sendiri gitu ya. Dimanufaktur dari pipa lurus, dipotong-potong, kemudian dilas sendiri, sehingga menjadi berbentuk seperti itu. Tapi untuk sekarang ya, industri praktis sekarang jarang sekali digunakan, ya. Kecuali untuk industri-industri yang lama masih menggunakan meter bend, tapi untuk sekarang tidak, sudah tidak menggunakan lagi meter bend. Kemudian T, ya T ini fungsinya tentu saja untuk membagi aliran ya, dari satu aliran menjadi dua aliran. Itu T. Nah, ini untuk reducer ya. Reducer itu berfungsi untuk menyambungkan dua pipa atau lebih ya, yang memiliki diameter yang berbeda. Ya, misalnya kita pengen mengubah dari 5 inci ke 4 inci. 5 inci jarang penting. 8 ke 6. Saya dari 8 inci ke 6 inci. Maka kita perlu menggunakan reducer. Nah, reducer ini paling banyak digunakan itu pada sistem perpipaan plumbing atau sistem perpipaan yang ada pada bangunan. Ya, misalnya saja eh, kita pengen menyalurkan air ke beberapa gedung. Ya, maka di lantai satu, di lantai dua, lantai tiga, tentu saja akan berbeda diameternya. Ya,
Misalnya kita pengen mengalirkan dari lantai paling atas, kita berikan toren di atas. Maka di lantai pertama, ya, itu pipanya masih besar. Nanti sampai dengan paling bawah pipanya kecil. Salah satunya untuk mengurangi biaya yang kita keluarkan ya, sehingga tidak besar. Dan dua adalah secara hidrolik analisis itu lebih tepat ya, karena untuk mm, apa memaksimalkan daripada aliran fluida tadi. Nah, jenis reducer itu ada dua ya, ada concentric reducer dan juga eccentric reducer. Nah, kalau kita berbicara mengenai aliran yang memiliki arah yang sama, misalnya dari 8 inci arahnya ke bawah, 6 inci arahnya ke bawah, maka kita tidak perlu untuk menggunakan eccentric reducer, cukup menggunakan concentric reducer. Tapi berbeda halnya ketika terjadi perubahan arah, misalnya fluidanya dari atas, kemudian dia mengalir ke samping. Nah, kita perlu menggunakan eccentric reducer untuk mengurangi vortex ya, atau putaran-putaran daripada fluida. Nah, bisa digunakan pada sistem perpompaan. Itu untuk eccentric reducer. Nah, ini kopling. Kopling juga seperti shock lah ya di dalam sistem perpipaan itu. Mungkin di rumah yang punya sanyo gitu, ya. Kok sanyo, pompa air ya. Mungkin ada yang pernah bertemu dengan yang namanya kopling ya. Nah, ini ada juga fitting berupa cap. Cap ini seperti blind flank tadi ya. Tapi dia hanya sebagai tutup secara langsung gitu ya. Nanti tinggal dilas. Kalau yang blind flank tadi kan tidak ya. Nutupnya itu masih harus kita baut. Kalau ini langsung kita las untuk cap. Nah, ini cross ya. Cross itu untuk mengubah aliran ya. Ada hex plug. Nah, itu untuk menutup seperti blind flank tadi tapi berupa drat ya. Dan juga bushing. Bushing ini untuk menyambung juga ya. Menyambung dengan drat tapi diameternya berbeda. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah valve. Valve itu katup ya. Berfungsi untuk mengatur aliran. Gampangnya begitu. Kalau kita pengen alirannya kenceng, kita buka. Kita pengen alirannya lambat, kita tutup. Kurang lebih seperti itu. Atau kita cekik sebagian, sehingga aliran itu akan mengecil gitu ya. Nah, ada beberapa jenis katup nih. Katup yang pertama ada gate valve. Nah, gate valve itu kayak gerbang air gitu ya. Yang di sawah itu, mirip-mirip lah kayak gitu. Mungkin yang pernah jalan-jalan ke sawah gitu ya, melihat melihat gate ya, gate air ya, pintu air ya, kayak gini mirip-mirip. Maka disebut sebagai gate valve. Jadi yang menutup aliran fluida itu hanya seperti gerbang gitu ya, yang dia naik turun di sepanjang body valve itu. Nah, stemnya tuh dinaikkan, diturunkan, naikkan, turunkan gitu. Jadi mode dari gate valve ini hanya buka 100%, nutup 100% gitu. Kalau digunakan untuk mencekik sebagian itu tidak linear. Misalnya kita pengen alirannya itu hanya 50% saja dari flow. Misalnya flow-nya 1 meter kubik per 1 meter kubik per second gitu, katakanlah seperti itu. Ya, kita pengen mengalirkannya setengahnya. Apakah kita cukup mencekik 50%? Tidak ternyata ya. Kita bisa jadi lebih ya. Untuk mendapatkan properti yang linear seperti itu, kita nutup 50%, alirannya juga 50%. Kita tidak tepat ketika menggunakan gate valve. Nah, yang tepat adalah kita gunakan globe valve ya, yang nomor 2 ini ya. Memang secara harga lebih mahal globe valve itu, tapi secara properti dia lebih linear ya. Nah, globe valve itu bentuknya kurang lebih seperti itu ya. Jenis katup kompresi ya untuk mengontrol aliran fluida. Nah, terkadang untuk yang globe valve ini kita bisa tambahkan motor ya, motor listrik yang ada di atas itu saya gambarkan ada aktor atau aktor force ya di situ. Ketika saya tambahkan motor listrik, maka di situ bisa menjadi kontrol valve ya. Nanti kita bisa kontrol ya, misalnya di tangki yang ada di depan daripada valve itu ternyata memiliki tekanan yang tinggi. Maka kita perlu mengurangi aliran fluidanya. Maka sensor dari dalam tangki tadi berupa pressure indicating transmitter mentransmit ke sistem kontrol, kemudian sistem kontrol tadi akan mengaktuasi
Control valve ini untuk mengurangi atau mencegah aliran. Nah, itulah yang biasanya kita lakukan di industri. Ada pinch valve. Nah, pinch valve ini ya mirip ya, mencekik juga gitu ya. Nah, tapi dia seperti diafragma ya, ada di atas dan bawah seperti itu. Dia mencegah aliran fluida dari atas dan bawah. Kemudian needle valve ya, memiliki prinsip yang sama dengan glove valve ya. Hanya saja bentuk dari bagian alat penutup dan pembuka aliran yaitu sebuah kerucut atau jarum. Kalau glove tadi bentuknya seperti bola gitu ya. Kalau needle itu bentuknya seperti kerucut atau jarum. Ya mirip-mirip lah ya, needle dengan glove. Nah kalau needle ini masih banyak ya, kita temukan di industri migas itu masih banyak. Ini dia ke fragma valve ya. Dia fungsinya itu menutup, membuka dengan prinsip seperti diafragma yang ada dalam tubuh kita. Jadi ada klepnya gitu ya, nutup, buka gitu. Kalau kita pengen nutup ya tinggal tekan aja. Kalau kita pengen buka ya tinggal tarik aja ke atas. Gitu. Ada plug valve ya. Nah, kalau plug valve ini berbeda dengan valve-valve lain. Kalau valve lain itu dia naik turun ya. Cara bekerjanya, stemnya diturunkan atau dinaikkan. Kalau plug beda. Itu kita puter seperti ball valve ya. Kita puter. Cuma kalau ball valve itu bentuknya adalah bola, kalau di ini silinder. Nah, mirip-mirip lah. Nah, ini ball valve. Nah, ball valve ini yang paling banyak kita gunakan. Bahkan di rumah-rumah kita ya, keran-keran air itu paling banyak menggunakan ball valve. Kalau kita pengen wudhu gitu ya, dibuka ya. Kalau kita pengen menutup ya tinggal ditutup gitu ya. Paling banyak itu full valve. Karena full valve ini paling murah ya dibandingkan dengan valve-valve yang lain. Nomor dua gate valve yang lebih murah tuh. Nah, kemudian yang lebih mahal lagi globe tadi. Karena alirannya kan bisa kita kontrol linear. Tapi gold valve ini lebih sedikit digunakan ya. Karena hanya berkaitan dengan proses saja yang perlu menggunakan gold valve. Kalau tidak berkaitan dengan proses, hanya buka nutup cukup menggunakan gate valve atau gold valve saja cukup. Nah, berikutnya adalah check valve. Check valve ini berfungsi seperti katup satu arah ya. Katup satu arah di sini maksudnya adalah kita ingin memastikan fluida yang sudah mengalir ke depan itu tidak balik lagi ke belakang. Nah, biasanya ini digunakan pada peralatan-peralatan yang memberikan tekanan pada fluida. Nah, contohnya adalah pompa. Contohnya lagi adalah kompresor. Di depan pompa, di depan kompresor, kita pasang check valve supaya tidak ada back pressure. Ya, ketika di depan dari check valve itu alirannya kita stop, maka akan ada tekanan balik ke belakang. Nah, supaya tidak merusak pompa, tidak merusak equipment yang ada di belakangnya, maka perlu kita pasang menggunakan check valve supaya kita pastikan aliran yang maju tidak akan balik lagi ke belakang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini butterfly valve. Ini juga mirip-mirip ya dengan plug valve tadi ya. Cara kerjanya hanya diputer saja. Ya, butterfly valve ini masih banyak kita temukan di industri-industri migas. Ya, strukturnya itu seperti piringan, ya kemudian kita tutup. Nah, tapi kalau kita pengen mengisolasi aliran, jangan menggunakan butterfly karena masih bocor. Kalau kita pengen mengisolasi aliran, maka saran saya adalah paling tidak menggunakan ball valve. Ya. Kalau pengen lebih baik lagi, maka ball valve tadi bisa didobel. Ball didobel dengan menggunakan gate valve atau satu glove valve itu sudah cukup untuk mengisolasi aliran. Nah, biasanya setiap equipment itu ada isolation valve-nya. Di depan dan di belakang pressure vessel ada isolation valve-nya. Depan dan belakang refinery ada isolation valve-nya. Nah, terakhir akan saya jelaskan mengenai pipeline life cycle ya. Jadi, kenapa sih kita belajar mengenai pipeline ini? Nah, mungkin nanti di perusahaan teman-teman yang sudah lulus ya akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu tentunya akan mendasarkan pada beberapa aspek ya. Aspek pertama tentunya aspek ekonomi. Ya. Kalau di ekonomi teknik, ya tentunya kita harus menghitung depresiasinya, menghitung NPV-nya, ya, back payback periodnya, ya, kemudian eh,
cash flow-nya kira-kira seperti apa. Oh, saya bangun pipa ini kira-kira akan balik modal 5 tahun. Oke, perusahaan ini akan berjalan selama 20 tahun. Oke, berarti kita punya 15 tahun untuk keuntungan kita. Nah, seperti itu. Kemudian social aspeknya. Nah, social aspek ini kira-kira ketika kita bangun jaringan pipa ini, misalnya PT Vale, dia pengen mengubah dari PLTU ke PLTG sebagai penggerak smelternya. Nah, dari segi sosial kira-kira manfaatnya apa? Tentu nih, yang pertama, ketika dibangun jaringan pipa, maka tanah-tanah warga itu akan diganti rugi. Nah, oke, sosial pertama, masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ya. Nah, tapi ingat, ketika proses konstruksi tentu saja kan bising ya. Untuk mengatasi kebisingan itu, kita perlu mitigasi. Apakah nanti masyarakat akan demo dengan pembangunan ini atau tidak? Kira-kira masyarakat yang perlu terlibat dalam proyek ini, masyarakat yang memiliki keahlian apa? Itu perlu kita analisis juga gitu ya. Nah, selain sosial, kita juga perlu mempertimbangkan masalah lingkungan. Nah, kira-kira dalam proses pembangunan ini akan seberapa besar dampak lingkungan yang terjadi? Ya, biasanya perusahaan itu akan melakukan AMDAL ya, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau kemarin di ekonomi teknik sudah saya jelaskan bahwasanya AMDAL ini merupakan salah satu dari biaya kepemilikan ya. Ya, karena di sini untuk mendapatkan produk yang bisa kita jual, kita perlu mengeluarkan dana untuk biaya kepemilikan, termasuk dalam proses penyusunan feasibility study atau studi kelayakan, kemudian AMDAL, seperti itu. Nah, aspek berikutnya adalah technical ya. Secara teknis ini memungkinkan atau tidak. Mungkin kita perlu melihat ya, kita survei tanahnya mendukung atau tidak ketika kita bangun jaringan pipa. Kira-kira secara teknis ini bakal bisa berjalan atau tidak gitu ya. Dan ketika pengen membangun jeti, jetinya di mana ya? Dekat dengan PT Vale atau jauh gitu ya. Menggunakan existing jeti atau membangun jeti yang baru. Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, berikutnya adalah legal aspek. Tentu saja legal aspek ini akan berkaitan dengan sosial aspek juga gitu ya. Nah, legal aspek ini kita lihat secara peraturan perundang-undangannya seperti apa. Ya, oh, secara legal seperti ini. Kalau saya membangun jaringan pipa ini, kira-kira nanti akan eh, ini ya mengurangi daripada emisi yang terjadi. Tentu saja kalau pajak karbon diberlakukan akan lebih sedikit pajak karbon yang saya berikan gitu ya. Kemudian analisis mengenai dampak lingkungan ada juga undang-undangnya. Saya harus melakukan itu gitu ya. Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, tapi dari semua yang perlu kita pertimbangkan tadi, kita harus mempertimbangkan kebutuhan daripada perusahaan. Misalnya PT Vale pengen bangun PLTG. Nah, PLTG-nya harus sebesar apa sih gitu ya? Sebesar apa? Misalnya saya pengen bangun RKF dengan kapasitas RKF-nya itu 300 megawatt. Maka minimal pembangkit listrik yang harus saya bangun, PLTG-nya itu minimal adalah 300 megawatt ditambah dengan kebutuhan utilitas. Ya, utilitas itu adalah plan pendukung pabrik. Nggak mungkin dong, misalnya smelter dia nggak butuh air gitu ya, nggak mungkin. Memasak proses flotasi nggak butuh air misalnya, dilakukan proses flotasi. Kemudian di pabrik itu ada kantornya juga. Masa untuk cuci tangan, wudhu ya, kemudian mandi, bersih-bersih di kantor tidak ada air, maka perlu water treatment. Kemudian utilitas untuk proses pembersihan plan ya, menggunakan kompres air ya. Masa kita nggak perlu kompres air? Perlu ya. Kemudian oxygen generation system untuk proses converting, misalnya kita perlu oksigen ya, udara yang diperkaya oksigen. Maka untuk mensuplai udara yang diperkaya dengan oksigen tadi, kita perlu memiliki oksigen generation system. Itulah sistem-sistem utilitas. Itu perlu kita hitung berapa yang diperlukan ya, berapa megawatt gitu. Tak kalah pentingnya juga genset. Jadi ketika plan itu mati, ya tidak ada listrik, supaya masih bisa berjalan kita perlu menggunakan genset. Nah, gensetnya mau seberapa besar gitu ya. Kemudian kalau perlu baterai, baterainya seberapa besar gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Berangkat dari kebutuhan, kemudian kita lakukan studi kelayakan.
Nah, studi kelayakan itu nanti akan mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu aspek secara ekonomi dan aspek secara teknikal. Ya, secara teknik seperti apa prosesnya? Kalau dalam industri metalurgi ya, berarti kita perlu mengkaji dari proses pengolahannya seperti apa, pemurniannya seperti apa, termasuk teknologi yang digunakan. Kemudian proses flow diagramnya seperti apa. Kemudian penanganan tailingnya seperti apa. Itu perlu kita kaji dalam feasibility study. Kemudian setelah menghasilkan produk, produknya itu sebanyak apa, secara teknis memungkinkan atau tidak. Nah, setelah itu kita kuantifikasi hasilnya itu dalam bentuk rupiah atau dolar. Atau kita analisis secara ekonomi. Kira-kira kalau dianalisis secara ekonomi, kira-kira bakal balik modal seberapa lama. Ya. Kemudian ini cash flow-nya positif atau negatif. NPV-nya positif atau negatif. Oh, kalau positif dengan suku bunga sekian, oh berarti ini visible untuk kita lakukan. Kalau negatif dengan suku bunga sekian, berarti kita perlu untuk mendecline, ya, atau kita batalkan investasinya. Nah, kemudian setelah kita berangkat dari visibility study, oke, ini layak untuk dilakukan. Maka yang perlu dilakukan setelahnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan kita analisis, mulai dari prakonstruksi, kemudian konstruksi, kemudian operasional dan pasca operasional. Kita perlu analisis semua. Dari proses prakonstruksi, masyarakat diberikan sosialisasi. Masyarakat diberikan pengertian bahwa di tempat ini akan dibangun smelter, ya, atau jaringan perpipaan yang mendukung smelter ini. Kemudian konstruksi. Nanti pada saat konstruksi itu ada seberapa banyak alat berat yang berada di sini. Seberapa ramai sistem transportasinya di sini. Ya, itu perlu dianalisis semuanya. Lalu CO2 yang dihasilkan kira-kira berapa? Dianalisis menggunakan dispersion analisis penyebaran dari polutannya itu kemana saja. Itu perlu dianalisis. Ya, kemudian operasional. Nah, kira-kira tailingnya ini penanganannya seperti apa? Ketika menghasilkan limbah B3, penanganannya seperti apa? Master plan penanganannya seperti apa? UKL UPL-nya seperti apa? Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya seperti apa? Itu perlu dilakukan. Nah, setelah AMDAL, dilakukan survei nih. Survei topografi, demografi, kondisi tanahnya, crossingnya di mana aja, meteorologinya seperti apa gitu. Karena inilah yang kemudian akan menentukan kondisi-kondisi operasi dari jaringan pipa ini. Ya. Setelah itu, ini sebenarnya berlaku untuk semua proyek ya. Proyek apapun itu, langkah-langkahnya, life cycle-nya adalah seperti ini. Nah, setelah survei, kita lakukan front-end engineering design. Nah, mungkin berbeda dengan smelter ya. Kalau smelter mungkin nggak perlu fit. Kalau di dunia migas perlu fit. Ya. Front-end engineering design, itu desain secara detail, ya. Seperti hydraulic analysis, pipe sizing, ya. Kita bikin proses flow diagramnya, wall thickness-nya kita hitung, ya, pipe stress kita hitung dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita tenderkan siapa yang menang. Misalnya yang menang adalah PT Tripatra, ya, atau PT Rekayasa Konstruksi. Nah, mereka lah yang kemudian akan melakukan EPC, Engineering, Procurement and Construction. Dan engineering di sini adalah pendetailan kembali daripada front-end engineering design. Kalau tadi sudah dihitung secara detail oleh konsultan di bagian front end engineering design, maka selanjutnya adalah dilakukan pendetailan kembali pada DED atau detail engineering design yang lebih teknis lagi untuk pengadaan equipment yang dimaksud. Dilakukan penggambaran lagi secara lebih detail, instrumennya digambarkan, semuanya digambarkan ya. Kemudian dilakukan tender untuk pengadaan barang-barang untuk vendor. Dilakukan oleh siapa? EPC. Nah, di situ ada proses detailing desain, kemudian procurement atau pengadaan barang-barang yang diperlukan, equipment yang diperlukan termasuk pipa di dalamnya itu diadakan. Kemudian construction and installation, setelah itu commissioning. Commissioning itu adalah memastikan bahwasannya peralatan yang kita pasang di lapangan itu berjalan dengan baik, sebagaimana yang dijamin oleh satu vendor tertentu. Misal nih, salah satu vendor ya mengatakan bahwasanya tungku ini mampu memberikan recovery katakanlah 50% kalau dalam metalurgi misalnya.
Maka setelah dilakukan commissioning ternyata memberikan 51%. Maka ketika itu sudah dilakukan commissioning, berita acara sudah ditandatangani, artinya sudah sah, berarti commissioning telah selesai. Seperti itu. Baru setelah itu, ya, proses akan bisa dijalankan atau operasional. Ya. Pada tahap operasional, tentu saja untuk menjaga reliabilitas daripada equipment itu, menjaga durabilitas daripada material-materialnya, menjaga integritas dari strukturnya, maka diperlukan maintenance atau perawatan. Ya. Kemudian repair. Repair itu pada peralatan-peralatan yang mungkin mengalami kerusakan ya perlu kita repair, kita perlu perbaiki. Nah, leak detection. Kalau jaringan pipa tentu saja lama-lama kelamaan ya ada yang bocor ya perlu kita tampil kembali ya maka leak detection juga harus kita lakukan inspection dan sebagainya. Nah setelah itu adalah post operation kita bisa melakukan abandonment, requalification atau decommissioning. Nah biasanya sebelum post operation ini ada satu tahap lagi yang mungkin belum dituliskan di situ yaitu derating. Nah misalnya saja alumni UPN Veteran Yogyakarta. Misal Mas siapa di sini? Mas Wildan, katakanlah dia sebagai ahli metalurgi dari PT Pertamina Indonesia. Ya, PT Pertamina. Nah, Pertamina Persero menugaskan Mas Wildan untuk ngecek integritas dari jaringan pipa dari Jogja ke Boyolali. Nah, ternyata di situ pipanya sudah mengalami penipisan nih. Dari awalnya ketebalan 7,11 mili hanya tinggal 4 mili katakanlah ya. Maka umur daripada pipa itu tinggal katakanlah 2 tahun. Maka kita bisa melakukan di-rating terlebih dahulu sebelum pipa itu di-decommissioning. Ya, di-rating itu kita turunkan tekanan operasinya. Misalnya tadi tekanan operasinya katakanlah 10 bar ya. Kita bisa menurunkannya menjadi 7 bar atau mungkin 5 bar. Ketika sudah diturunkan ya, kita harapkan supaya tekanan itu tidak membuat pipa menjadi rupture gitu ya atau membuka gitu ya. Membuka itu karena hub stress ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sudah 1 jam lebih 40 menit saya berbicara ya, sekitar 100 menit. Mungkin saya akan memberikan kesempatan pada mahasiswa sekalian untuk bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Mas Irfan mau bertanya, Mas? Eh, izin Pak Isan, Ya, silakan mungkin Mas saya Irfan. mau agak tertarik sedikit terkait dengan apa yang Bapak jelaskan tadi terkait komisioning ya Pak, kalau nggak salah tadi yang Ya, barusan Bapak jelaskan tadi. Eh, mungkin pertanyaan saya Pak Isan mohon izin, apabila nih ketika komisioning ya Pak, kan komisioning kan kita kan seperti membuktikan apakah yang vendor katakan ini benar, misal tadi Pak Isan memberi contohnya itu smelter bisa memberikan recovery 50%, semisal nih Pak pas commissioning tuh ternyata tidak 50% dan bahkan kurang dan jatuh jatuh hingga 30 atau 20 mungkin misalnya. Nah, itu apa yang terjadi seperti itu, Pak? Apakah kita ganti vendor atau vendornya ini kita denda atau gimana ya, Pak? Mungkin itu Pak dari saya. baik. Ini pertanyaan menarik ya Mas Irfan ya. Dan itu sering sekali saya temui di lapangan ya. Kalau dulu pengalaman saya itu di boiler Mas Irfan ya. Di boiler itu. Boiler tapi bukan boiler yang gede buat pembangkit listrik bukan. Tapi hanya untuk yang utilitas saja. Jadi boiler untuk skala industri proses gitu ya, yang kecil gitu yang dulu tekanan 17 bar ya. Jadi ternyata produksi uap yang dihasilkan oleh boiler itu tuh tidak mencapai dengan mass flow yang diharapkan gitu. Ya, katakanlah mass flow yang diharapkan itu 20 kilogram per second, tapi ternyata di bawah itu. Yang kita lakukan apa? Apa ganti vendor kira-kira? Enggak, tidak Mas. Kalau nggak ganti vendor itu, satu, lead time-nya bertambah lama. Ya, masa tunggu untuk pengadaan itu bertambah lama. Apalagi equipment-equipment
sekelas di smelter. Itu gede-gede, Mas. Nggak mungkin kita pengadaan dari awal, nggak mungkin. Ya, saya pengadaan pompa untuk boiler feed water aja, lead time-nya setelah PO kita terbitkan itu 8 bulan. Itu cuman pompa, Mas. Apalagi yang itu ya, di smelter itu tentunya akan lebih lama. Tahunan bisa jadi. 1 tahun sampai 1,5 tahun kemungkinan. Jadi kita pengen mengejar segera produksi, ya, tapi tidak segera produksi gara-gara equipment tidak berjalan. Itu tidak praktis dilakukan, ya. Yang terjadi apa? Maka pilihan terakhir sih Mas biasanya ya. Ini pilihan terakhirnya adalah eh, kita diskusi secara kekeluargaan antara kontraktor dengan pemilik proyek gitu ya. Nah, pemilik proyeknya udah oke belum? Gitu. Tapi saya kira tidak mungkin akan sekecil itu sih Mas. Misalkan 50% terus jadi 30% itu jarang terjadi. Ya. Paling kalau misalnya ada deviasi itu mungkin maksimal 10%. Nah, toleransi 10% ini sebenarnya bisa dibicarakan sejak awal sebelum pengadaan sebenarnya. Bukan ketika commissioning. Nah, nanti ketika commissioning itu terjadi hal-hal semacam itu, maka yang perlu dilakukan adalah berembuk secara kekeluargaan. Nah, kalau misalnya sudah oke, maka berita acara, witness ya, kalau di commission namanya witness ya, atau inspection test plan-nya, itu bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, maka setelah itu, vendor bisa menerima pembayaran daripada owner. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas, yang terjadi di lapangan. Oke, kira-kira begitu, Mas Irfan. Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab Pak Ihsan. Mungkin Hmm. selanjutnya itu Pak, ada pertanyaan dari beberapa teman di kolom komentar, mungkin Pak bisa Oke, oke, baik. dijawab Saya gitu buka Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak Ihsan sekali lagi. Ya, oke. Sama-sama, Mas Irfan. Oke. Pertanyaan pertama ya, saya mulai dari paling atas. Izin perkenalkan, Pak. Saya Ikhwan Pudiastomo, Teknik Metalurgi Angkatan 20. Izin bertanya, saya ingin belajar lebih tentang perpipaan. Oke, bagus nih, Mas Ikhwan nih. Nah, mungkin saran saya kepada Mas Ikhwan nanti bisa mengambil TA ya, mengenai perpipaan ya. Karena di luar sana, sarjana teknik metalurgi itu sudah banyak ya yang berkecimpung di dunia perpipaan. Ya. Pak Imam, saya juga seringkali ketemu dengan orang metalurgi ya, yang kemudian menjadi ahli di bidang perpipaan. Saya dulu di Sorong ya, ketika menjadi project management consultant, welding inspektornya itu tiga-tiganya dari Unjani. Welding inspektornya tiga-tiganya dari Unjani. Nah, mudah-mudahan nanti di proyek yang akan datang, mudah-mudahan saya melihat nanti dari kawan-kawan sekalian ya, ada yang jadi welding inspector dari UPN Veteran Yogyakarta. Ini mudah-mudahan ya, ini harapan saya nih, ya. Harapan saya selaku dosen, Pak Imam, juga Bu Riri yang ada di forum ini, mudah-mudahan nanti anak didik kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi engineer seperti mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian setelah lulus dari UPN juga mengambil sertifikasi semacam itu sehingga kita memiliki daya saing yang lebih daripada lulusan-lulusan metalurgi yang lain. Karena sekarang ini metalurgi itu udah apa ya makin banyak dibuka di mana-mana gitu ya. Kemarin itu terakhir di Unhas, kemudian di Institut Teknologi Dev ya Pak Imam ya kemarin ya. Iya di Dell tuh Pak. Gimana saya Iya juga. di Dell itu, Institut Teknologi Dell. Bayangin tuh. Jadi metalurgi itu makin banyak prodinya sehingga saingan kalian untuk mendapatkan pekerjaan itu juga makin banyak gitu ya. Sehingga saya harapkan tingkatkan daya saing kalian dengan memperbanyak skill gitu. Tuh. Baik, pertanyaan kedua, saya jawab dulu ya. Izin bertanya Pak, kendala apa saja yang sering terjadi dalam perpipaan migas? Lalu misal Pak, salah satu pipa terjadi korosi dan mengalami kebocoran, apakah harus diganti bagian pipa tersebut atau dilakukan pengelasan atau bagaimana ya Pak? Oke, kalau terjadi korosi dan mengalami kebocoran, yang dilakukan apa? Baik, ini yang pengalaman saya ya kalau di dunia migas itu biasanya kita lakukan hot tapping. Nanti mungkin bisa dilihat ya di YouTube mengenai hot tapping. Jadi gini prosesnya. Kalau misalnya jaringan pipa itu ya kita tidak ingin pipa tersebut di stop untuk di repair. Tapi proses itu harus terus berjalan gitu ya. Padahal kan kita pengennya merepair dulu.
Nah, bagian yang bocor tadi kita potong, kita sambung kembali. Pengennya kan seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan aliran fluida berhenti kan? Nah, supaya tidak berhenti, maka yang kita lakukan adalah hot tapping. Nah, silakan cari di YouTube. Hot tapping itu prosesnya adalah kita isolasi alirannya, ya. Kita isolasi alirannya dari kanan dan kiri kebocoran tadi, kita isolasi, kita tutup, ya. Kemudian kita alirkan dengan eh, piping buatan ya, piping buatan. Jadi alirannya itu kita belokkan ke pipa yang kita buat tadi, ya. Nanti akan mengalir dari sebelum kebocoran tadi, ya, ke pipa yang sudah kita buat tadi, kemudian akan mengalir lagi ke setelah kebocoran tadi, gitu ya. Nah, nanti segmen yang mengalami kebocoran tadi kita potong. Nah, kita potong. Nah, ketika proses repair itu otomatis karena kita sudah memberikan artificial piping tadi atau pipa buatan tadi, itu tidak akan mengganggu proses yang ada pada sistem perpipaan. Kita akan fokus pada proses repairnya. Kita potong, kemudian kita las kembali dengan pipa baru. Ya, pipa yang lama tadi kita sambung dengan pipa yang baru. Kita buat spool pipe. Spool pipe itu potongan pipa. Ya, misalnya yang bocor tadi panjangnya 1 meter. Nah, maka kita potong 1 meter tadi, kita ambil dari pipa baru, kita potong 1 meter juga, kita las. Nah, setelah proses pengelasan tadi selesai, maka artificial piping tadi kita bisa lepas, isolasinya kita bisa lepas, dan kemudian kita tutup, itu kita tutup isolasi tadi, sehingga alirannya akan berjalan normal kembali sebagaimana sebelum terjadi kebocoran. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Itu Mbak Adinda ya. Oke, berikutnya izin bertanya Pak, apa bagian pada bagian fit life cycle, apakah ada program atau aplikasi untuk uji coba PEP dan transport fluida? Baik, sebenarnya untuk front end engineering design life cycle ini cukup melibatkan banyak disiplin ilmu ya. Nah, kalau dalam hal ini kita membicarakan mengenai pipa, ya ada beberapa aplikasi atau perangkat lunak yang biasa kita gunakan. Nah, misalnya untuk hydraulic analysis, itu kita menggunakan HYSYS. HYSYS ini kita dibantu oleh orang-orang teknik kimia atau chemical engineer ya. Biasanya pakai HYSYS. Industri biasanya menggunakan HYSYS ya untuk hydraulic analysis. Mungkin hydraulic analysis selain menggunakan HYSYS juga bisa kita gunakan rumus secara ini ya, secara analytical. Kita menggunakan Penhandel-B ya, rumus-rumusnya itu banyak ya, Penhandel-B atau rumus-rumus yang lain gitu ya. Kemudian untuk type stress analysis yang pernah saya jelaskan di kekuatan material pada 1 tahun lalu, bisa menggunakan ANSYS ya, bisa menggunakan Abaqus, atau untuk simplifikasi kita bisa menggunakan AutoPipe atau Cesar ya, Cesar 2. Nah, yang biasa digunakan oleh industri itu dua perangkat lunak itu, Cesar ataupun Autopipe. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa memodelkan pipa, ya, baik itu pipa yang ada di atas tanah, di bawah laut, maupun juga yang underground. Itu bisa kita modelkan semuanya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan data dari lapangan, soil condition-nya seperti apa, berat tanahnya seperti apa, kondisi supportingnya seperti apa, panjang pipanya seperti apa, koordinatnya di mana, itu bisa kita gunakan sebagai inputan dalam kita memodelkan sistem perpipaan tadi. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, bagi yang bertanya, Mbak Adinda sama Mas Ikhwan, apakah sudah cukup penjelasan saya? Oke, sudah ya. Oke, ini karena sudah jam 10 lebih ya. Ya, sesuai dengan janji saya bahwasanya kuliah ini akan diselesaikan pada jam 10. Oleh karena itu, kita akhiri segmen kuliah mengenai piping engineering ini. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau mungkin bertanya ya, silakan datang ke ruangan saya ya atau dengan Pak Imam nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak mengenai dunia permukaan di migas ini.
Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Riri, kepada Pak Imam yang sudah menyempatkan waktu untuk datang pada kuliah ini. Semoga ilmu yang kita sharingkan sama-sama ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua dan kita sama-sama memiliki harapan mudah-mudahan Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta ke depannya ya memiliki prospek yang lebih cerah ke depannya, bisa mengembangkan ilmu dengan lebih dalam lagi dan memiliki daya saing yang lebih besar ya. Artinya kita memiliki daya saing global dan berkualitas internasional sebagaimana visi daripada Prodi Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta ini didirikan. Baik, kira-kira seperti itu eh, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Pak. teman-teman. Ya, oke.